Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Jasmine Naditullah dari Prodi S1 Perawatan Fakultas Kesehatan Universitas Al-Jadid. Baik, di sini saya akan presentasikan makalah pertama tentang konsep sel dan prinsip genetika. Pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil, yang ditemukan oleh Robert Hooke saat melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus atau terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Nukleus dan nukleolus. Struktur dan fungsi sel yang paling utama terletak pada inti sel atau bagian nukleus dan nukleolus. Nukleus merupakan bagian tengah sel yang mengendalikan keseluruhan proses sel tubuh. Dalam nukleus terdapat kumpulan benang kromatin yang mengandung DNA. Selain benang kromatin, di dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan bagian padat pada ribonukleik asid atau RNA yang membantu proses pembentukan protein di sel. Adapun sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang merupakan bagian dari struktur dan fungsi sel. Sitoplasma berperan sebagai mediator dari reaksi kimia dalam sel dan membantu kinerja organel sel atau organ-organ dalam sel. Sitoplasma juga berfungsi untuk membantu proses perkembangan, pertumbuhan dan replikasi sel tubuh. Dan sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan penyokong bentuk sel dan memanjang dari nukleus, melewati sitoplasma dan sampai ke membran sel. Tanpa sitoskeleton, sel tidak akan memiliki bentuk dan akan runtuh. Lanjut ke mitokondria. Mitokondria adalah bagian struktur dan fungsi sel yang cukup penting karena mitokondria berperan dalam proses pernafasan sel. Di mitokondria terjadi proses glikolisis yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel. Adapun ribosom. Ribosom tersebar di sitoplasma dan biasanya bergerombol di bagian-bagian sel yang memiliki fungsi tertentu. Ribosom berperan sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein dalam menggunakan informasi di DNA. Dan adapun retikulum endoplasma. Salah satu organ sel yang lainnya adalah retikulum endoplasma yang terbuat dari membran plasma yang menyatu dengan lapisan luar nukleus. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah untuk memodifikasi pembentukan protein menjadi enzim dan senyawa lainnya. Lanjut ke lisosom. Lisosom serupa dengan tubuh manusia. Sel juga memiliki kotoran atau senyawa yang tidak digunakan setelah proses metabolisme sel berakhir. Lisosom merupakan organ sel yang mengandung enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan senyawa-senyawa tersebut. Ada juga badan Golgi. Badan Golgi atau yang bisa disebut sebagai aparatus Golgi merupakan struktur dan fungsi sel yang berperan dalam pengumpulan lemak dan protein dari retikulum. Dari retikulum endoplasma ke vesikel yang akan menyalurkannya ke bagian-bagian sel lainnya. Dan vakuola dan vesikel adalah dua struktur dan fungsi sel yang berperan dalam penyaluran komponen-komponen dalam sel ke berbagai bagian sel. Perbedaan vakuola dan vesikel terletak pada kemampuan vesikel yang mampu menyatu dengan bagian-bagian sel lainnya. Lanjut ke membran sel. Membran sel merupakan lapisan terluar dan berfungsi untuk memisahkan sel dengan materi-materi di luar sel. Membran sel membantu sel untuk bisa mempertahankan bagian dalam sel dan mengontrol senyawa yang keluar dan masuk ke dalam sel. Adapun fungsi-fungsi sel. Yang pertama itu pembentukan tubuh dan organnya. Yang kedua pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang ketiga proses reproduksi. Yang keempat penyaluran nutrisi, kotoran dan senyawa lainnya dalam tubuh. Yang kelima proses metabolisme dan terakhir produksi energi untuk tubuh. Adapun teori tentang sel. 1. Sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Yang kedua, sel merupakan kesatuan struktural. 3. Sel merupakan kesatuan fungsional. Yang keempat, sel merupakan kesatuan reproduksi. Dan kelima, sel merupakan kesatuan hereditas.
Lanjut pengertian jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Jaringan pada manusia dan tumbuhan berbeda. Apabila sel bergabung menjadi satu, oleh karena itu akan membentuk jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Sel-sel epitel yang bergabung menjadi satu membentuk jaringan epitel. Sel-sel otot akan bergabung membentuk sebuah jaringan otot. Demikian seterusnya pada sel-sel yang lain. Adapun struktur dan fungsi jaringan. Struktur itu ada jaringan otot, jaringan epitel, jaringan saraf dan jaringan ikat. Serta fungsinya itu sebagai jaringan pelindung, tempat untuk menyimpan makanan, dan sebagai zat pengikat. Pengertian dasar pewarisan Mendel. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya, yaitu percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum ini terdiri dari dua bagian, hukum pemisahan atau segregation dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum pertama Mendel, dan hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum kedua Mendel. Hukum Mendel. Yang pertama itu hukum segresi. Hukum Mendel 1 atau hukum segresi atau pemisahan, mengutip sumber belanja Kemdikbud, adalah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Dalam hukum ini jumlah kromosom diploid akan diturunkan menjadi haploid. Hukum Mendel 1 berlaku pada persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Lanjut ke hukum kedua, hukum pemilihan bebas. Mendel 2 adalah sifat yang disilangkan. Pada hukum Mendel 2 bersumber dari Kanakademi. Terjadi persilangan antara dua individu yang berbeda dengan dua sifat beda atau dihibrid. Hukum ini juga biasa disebut dengan hukum asortasi atau law of independent assortment atau hukum berpasangan secara bebas. Dalam hukum ini, setiap sifat bisa berpasangan dengan sifat lainnya yang tidak sealel pada saat pembentukan gamet. Formulasi matematika pada berbagai jenis persilangan. Persilangan macam gamet, jumlah individu, macam fenotip, macam genotip, nisbah fenotip, F, monohibrid 2, 4, 2, 3, 3, 1, dihibrid 4, 16, 4, 9, 9, 3, 3, 1, hibrid 8, 64, 8, 27, 27, 9, 9, 9, 3, 3, 1, N. Hibrid sini itu 2N, 4N, 2N, 3N, atau 3, ini 1, N. Oke, lanjut untuk makalah yang kedua, yaitu tentang penerapan prinsip-prinsip fisika atau biomekanik sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Pengertian biomekanikal tersusun dari dua kata Latin, bios dan mekanis. Bios sendiri berarti organisme hidup. Mekanis sendiri yaitu berarti sistem mekanika dan dinamika. Secara harfiah, biomekanis berarti sistem mekanika organisme hidup. Biomekanika adalah studi sistem mekanika organisme hidup, terutama manusia berdasarkan ilmu fisika dan mekanika teknik secara statika dan dinamika untuk menggambarkan gaya dan momen pada tubuh serta gerakan anggota tubuh. Prinsip biomekanikal. Yang pertama, force motion. Gerakan tercipta karena adanya gaya yang tidak seimbang dalam tubuh atau suatu benda. Hukum Newton 3. Dan yang kedua itu ada time force. Waktu berpengaruh terhadap gerakan V.
Hukum Newton 2. Yang ketiga, inersia, kemampuan benda untuk mempertahankan posisinya, V. Hukum Newton 1. Dan yang keempat ada range of motion, seluruh gerakan yang digunakan untuk bergerak, V. Diklasifikasikan menjadi mendingan V gerakan linear, V gerakan angular. Dan yang kelima, balance, kemampuan seseorang mempertahankan posisi tubuhnya terhadap tempat berpijak. Yang keenam, coordination continuum. Koordinasi adalah urutan dan waktu aksi tubuh dalam pergerakan V. Gerakan yang membutuhkan gaya yang besar cenderung menggunakan gerakan segmental secara serempak. Sedangkan gerakan dengan kecepatan tinggi dan gaya yang lebih rendah lebih efektif dan koordinasi gerakan selanjutnya. Yang ketujuh, aplikasi biomekanik. Prinsip interaksi segmental V. Gaya yang bekerja dalam sistem tubuh dapat diteruskan melalui persendian. Yang 8, proyeksi optimal, berkaitan dengan sudut lembaran V, sudut hingga 45 derajat. Merupakan sudut lemparan optimal untuk melakukan lemparan. Sudut lemparan. Dan yang 9, spin, rotasi yang diberikan saat melakukan lemparan V. Gaya yang tercipta dari spin digunakan untuk menciptakan lengkungan atau penghambat gravitasi. Adapun macam-macam biomekanikal. biomekanika kardiovaskular. Yang kedua, biomekanika sel. Dan yang ketiga, biomekanika pergerakan manusia atau khususnya biomekanik ortopedi. Yang keempat, biomekanika tenaga kerja. Dan yang terakhir, biomekanika olahraga. Lanjut, prinsip fisika dalam keperawatan. Pengguna fisika dalam dunia kesehatan mempengaruhi dua aspek penting, yaitu fisiologi, patofisiologi, dan terapi. Fisika, fisiologi, patofisiologi dapat menjelaskan fungsi tubuh manusia dan kondisi terkait, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Dalam hal terapi, pengetahuan fisika digunakan dalam banyak alat bantu yang digunakan untuk diagnosa, penyembuhan maupun rehabilitasi pasien. Materi yang akan dibahas berikut ini meliputi biomekanika, bioptik, bioakustik, dan termodinamika. Topik-topik tersebut merupakan sebagian dari topik-topik lain yang akan terkait dan ditemui dalam proses asuhan keperawatan. Lanjut, pengukuran dan satuan. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran dimensi atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Segala sesuatu yang dapat diukur memiliki satuan. Dilansir dari situs Kemdikbud, satuan adalah besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Ada hukum dasar biomekanika. Yang pertama, hukum Newton 1. Bila resultante gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka setiap benda akan bergerak terus dengan kelanjutan tetap pada lintasan lurus atau gerak lurus beraturan atau tetap diam. Dan sebuah balok berada pada bidang miring. Gaya yang bekerja pada sistem tersebut adalah gaya berat normal dan gaya gesekan. Syarat yang harus dipenuhi untuk benda tetap diam atau tidak bergerak adalah dalam kurung A sama dengan 0. Hukum Newton 2. Percepatan yang dihasilkan oleh resultante gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum Newton 3. Yang pertama, jika benda pertama mengerjakan gaya
pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Dan yang kedua berdasarkan konsep aksi, sama dengan kurang reaksi, min reaksi. Hukum 3 Newton dapat dinyatakan gaya aksi dan reaksi sama besarnya tapi berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Untuk setiap aksi selalu ada reaction yang besarnya sama tapi berlawanan arah. Gaya pada tubuh dan analisa gaya kegunaan dalam bidang kesehatan. Newton telah membuat hukum gravitasi secara universal yang merupakan dasar asal mula gaya yang dikenal dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik antara dua benda. Contoh, berat badan BB merupakan gaya tarik bumi terhadap tubuh badan kita. Gaya pada tubuh manusia dua tipe, yaitu 1. Gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. 1. Gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Tubuh dalam keadaan statis berarti tubuh dalam keadaan setimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0 atau dalam kurung hukum 1 Newton, hukum 3 Newton. Sistem otot dan tulang dari tubuh manusia bekerja sebagai sistem pengumpil. Ada 3 macam sistem pengumpil yang bekerja dalam tubuh manusia, yaitu A. Kelas pertama sistem pengumpil, dan B. Kelas kedua sistem pengumpil, C. Kelas ketiga sistem pengumpil. Kelas pertama sistem pengumpil, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Contoh, kepala dan leher. Keterangan O sama dengan titik tumpuan W sama dengan atau gaya berat, M yaitu gaya otot. Lanjut B, kelas kedua sistem pengumpil, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contoh, tumit menjinjit. Keterangan O sama dengan titik tumpuan, W sama dengan gaya berat, M sama dengan gaya otot. Lanjut kelas ketiga sistem pengumpil, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contoh, otot lengan. Keterangan O titik tumpuan, W gaya berat, M gaya otot. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak. Kesetimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi atau interaksi sistem sensorik dan muskuloskeletal, diatur dalam otak sebagai respon terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal. Analisis gaya dan kegunaan klinik gaya adalah besaran fisik yang menyebabkan suatu benda bergerak. Gaya yang bekerja pada suatu benda atau juga tubuh manusia bisa gaya vertikal, gaya horizontal, dan gaya yang membentuk sudut dan bidang horizontal atau vertikal. Lanjut makalah ketiga, yaitu menerapkan prinsip-prinsip fisika atau biolistrik sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan oleh Ira Molina Yulia. Konsep biolistrik atom dan ion, muatan listrik dan potensial arus dan hambatan listrik. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Atom terdiri dari 3, yaitu proton yang bermuatan positif, yang kedua elektron yang bermuatan negatif, yang ketiga neutron atau tidak bermuatan atau netral. Yang kedua ion. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Ion terdiri dari satu atom disebut ion tunggal, sedangkan ion terdiri dari 2 atau lebih
atom disebut ion polyatom. Ion bermuatan positif apabila kekurangan atau kehilangan elektron, dan ion bermuatan negatif apabila kelebihan atau menerima elektron. Muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain berdekatan dengan juga memiliki muatan listrik. Simbol Ki sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Ki adalah Coulomb, yang merupakan 6,24 kali 1018 muatan dasar. Ki adalah sifat dasar yang dimiliki oleh materi, baik itu berupa proton atau muatan positif maupun elektron atau muatan negatif. Muatan listrik total satu atom atau materi ini bisa positif jika atomnya kekurangan elektron. Sementara atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Besarnya muatan tergantung dari kelebihan atau kekurangan elektron ini. Oleh karena itu, muatan materi atau atom muatan atau merupakan kelipatan dari satuan Ki dasar. Dalam atom yang netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi atom, membentuk muatan total yang netral atau tak bermuatan. Lanjut, potensial arus. Yang pertama, potensial listrik. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Beda potensial listrik atau tegangan timbul karena dua benda memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua, arus listrik. Arus listrik atau arus listrik atau dalam versi bahasa Inggris sering disebut electric current dapat didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Biasanya harus memiliki satuan A atau ampere, atau dalam rumus terkadang ditulis 1I atau A. Arus listrik merupakan gerakan sekelompok partikel bermuatan listrik dalam arah tertentu. Arah arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah. 1 ampere sama dengan 1 kolom dari elektron melewati satu titik pada satu detik. Pada kasus ini, besarnya energi listrik yang bergerak melewati konduktor atau penghantar. Adapun macam-macam arus listrik. Arus bolak-balik atau sinusoidal. Arus bolak-balik atau sinusoidal. Arus tengah gelombang, arus searah penuh tapi mengandung ripple atau desir, arus searah bumi, dan Faraday, surget Faraday, sentakan Faraday. Surget sinusoidal atau sentakan sinusoidal. Galvanik yang terputus, dan arus gigi gergaji. Transduksi sinyal jadi ketika sinyal yang dibawa antar sel dan sel menimbulkan sebuah respon. Respon yang dihasilkan dari proses transduksi sinyal tersebut dapat berupa respon metabolisme, ekspresi gen, pembelahan sel maupun motilitas dari sel dan organisme tersebut. Hal ini terjadi dengan tujuan agar sel dapat beradaptasi. Potensial membran atau bahasa Inggris yaitu membran potensial adalah benda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar kurang 50 hingga kurang 20 milivolt. Dalam kurung tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibandingkan dengan di luarnya. Potensial membran istirahat. Dalam keadaan istirahat
antara sisi dalam dan luar membran sel terdapat suatu benda-benda potensial yang disebut dengan potensial istirahat sel. Potensial ini berpolaritas negatif di sisi dalam dan positif di sisi luar membran sel. Yang kedua, depolarisasi membran tiba-tiba menjadi permeable terhadap ion Na sehingga banyak sekali ion Na mengalir ke dalam akson. Keadaan polarisasi normal sebesar min 90 MV akan hilang dan potensial meningkat ke arah positif. Keadaan ini disebut dengan depolarisasi. Lanjut ke makalah keempat, yaitu menerapkan prinsip-prinsip biokimia dan gizi sebagai bagian pendekatan holistik keperawatan. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang banyak dijumpai sebagai penyusun utama jaringan tumbuh-tumbuhan. Nama lain karbohidrat adalah sakarida atau berasal dari bahasa Latin saccharum atau gula. Senyawa karbohidrat adalah polihidroksi aldehyda atau polihidroksi keton yang mengandung unsur-unsur karbon dalam kurung C, hidrogen dalam kurung H, dan oksigen dalam kurung O dengan rumus empiris total atau CH20N. Macam-macam jenis dan contoh karbohidrat ada monosakarida, oligosakarida, polisakarida. Monokasarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Monosakarida ini dapat diklasifikasi sebagai triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, atau heptosa bergantung pada jumlah atom karbon, dan sebagai aldosa atau ketosa bergantung pada gugus aldehyda atau keton yang dimiliki senyawa tersebut. Dan oligosakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 2 sampai 10 satuan monosakarida. Oligosakarida yang umum adalah disakarida yang terdiri dari 2 satuan monosakarida dan dapat dihidrolisis menjadi monosakarida. Contohnya adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa ya dalam kurung yazid dan yunus. Lanjut, yang polisakarida merupakan senyawa karbohidrat kompleks, dapat mengandung lebih dari 60.000 molekul monosakarida yang tersusun membentuk rantai lurus ataupun bercabang. Polisakarida rasanya tawar atau tidak manis, tidak seperti monosakarida dan disakarida. Di dalam ilmu gizi ada 3 jenis yang berhubungan, yaitu amilum, dextrin, glikogen, dan selulosa. Tahap-tahap pencernaan karbohidrat mulai dari mulut sampai dengan usus besar. Itu ada pencernaan karbohidrat. Fungsi karbohidrat: 1. Sebagai sumber energi bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Yang kedua, mencegah agar protein tidak diolah sebagai penghasil energi. Yang ketiga, apabila karbohidrat yang dikonsumsi tidak mencukupi untuk kebutuhan tubuh dan jika tidak terdapat cukup lemak di dalam makanan atau cadangan lemak yang disimpan di dalam tubuh sangat sedikit, maka protein akan menggantikan fungsi karbohidrat sebagai penghasil energi. Dengan demikian protein akan meninggalkan fungsi utamanya. Fungsi karbohidrat yang keempat itu ada membantu metabolisme lemak dan protein sehingga dapat mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebihan. Yang kelima, dalam hati karbohidrat berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksik tertentu. Yang keenam, beberapa jenis karbohidrat mempunyai fungsi khusus dalam tubuh. Laktosa misalnya berfungsi membantu menyerapkan kalsium. Ribosa merupakan komponen yang penting dalam asam nukleat. Yang ketujuh, selain itu beberapa golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna mengandung serat berguna untuk pencernaan, untuk memperlancar defekasi.
Dan yang 8, bahan membentuk asam amino esensial, metabolisme normal lemak, menghemat protein, meningkatkan pertumbuhan bakteri usus, mempertahankan gerak usus, meningkatkan konsumsi protein, mineral dan vitamin B. Adapun tahap-tahap metabolisme karbohidrat atau glikolisis, glycogenolisis, siklus Krebs dan rantai elektron. Glycogenesis dan gluconeogenesis adalah proses yang dilakukan tubuh untuk mempertahankan kadar glukosa atau gula darah dalam jumlah normal. Masing-masing proses ini memiliki fungsi penting bagi tubuh kita. Sekian dari presentasi makalah yang saya, ya kurang lebihnya atau ada kesalahan dari tutur kata, ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.